Ya, lebih lanjut kan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadhan itu dia menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi petunjuk ini kan ada artinya petunjuk keimanan dan juga petunjuk di dalam kehidupan. Kemudian sumber petunjuk di dalam kehidupan kan itu kan berbagai dimensi disiplin ilmu pengetahuan. Jadi artinya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran, ilmu pengetahuan itu memang sangat berhubung kait erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia, ketemu lagi kita di dalam program podcast Unimal TV Bening Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Seperti kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, dan salah satu upaya untuk menegakkan bulan Ramadan adalah juga dengan belajar atau menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita mengundang salah seorang host yang juga pemimpin dayah di Aceh. Beliau adalah dosen Visipol Universitas Malikus Saleh dan baru mendapatkan gelar guru besar. Kita undang Profesor Dr. Haji Muntasir untuk bisa mengisi kegiatan di pagi ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan kali ini ada banyak perbincangan tentang masalah Bening Ramadan yang kita ulas, tetapi ada satu hal yang mungkin kita ingin mendapatkan kesempatan untuk pembahasan ekstrapolasi muhasabah dari Prof. Muntasir. Jadi menurut Prof. Muntasir, bagaimana tentang keutamaan belajar di bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih. Kaitan antara ilmu dengan bulan Ramadan. Yang pertama, kita perlu melihat keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Di dalam agama kita, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, sehingga ia digelar dengan Sayyidus Syuhur. Kenapa ia digelar Sayyidus Syuhur? Karena yang pertama, bahwa di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian inilah yang kemudian nanti ada kaitan dengan nuzulul Quran, bahwa nuzulul Quran itu di malam Lailatul Qadar itu turun dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, dan kemudian dari langit dunia diturunkan kepada baginda Rasul pada malam bulan Ramadan juga. Dan ayat yang pertama yang diturunkan itu adalah Iqra. Dan kemudian sebelum diturunkan ayat Iqra ini, itu dalam kisah kehidupan baginda Rasul di umur beliau 38 tahun, 39 tahun, itu sudah melakukan tahanus. Tahanus ini sendiri kalau sekarang ini bisa dikatakan sebagai penyendirian untuk melakukan kontemplasi, menjauhkan diri dari tradisi kehidupan jahiliyah, untuk membekalkan diri dengan ilmu yang benar. Jadi sebenarnya tahanus itu bisa kita sebut juga sebagai introspeksi, ya, atau juga kontemplasi, untuk kemudian mendapatkan kejernihan. Dan kita tahu bahwa ayat pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, betul. Artinya apa? Bahwa dari ayat Quran itu menunjukkan bahwa pembacaan sesuatu itu tidak hanya yang sifatnya qauliyah tapi juga kauniyah, gitu ya, Prof. Ya, lebih lanjut kan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu dia menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi petunjuk ini kan ada artinya petunjuk keimanan dan juga petunjuk di dalam kehidupan. Kemudian sumber petunjuk di dalam kehidupan kan itu kan berbagai dimensi disiplin ilmu pengetahuan. Jadi artinya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran, ilmu pengetahuan itu memang sangat berhubung kait erat. Ya, di
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kan disebut menjadi petunjuk dan juga menjadi pembeda, ya. Nah, kemudian dalam tradisi bulan Ramadan itu yang sering kita lihat adalah melakukan tadarus. Tadarus, ya. Nah, menurut Prof, tadarus seperti apa yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi proses fadailul amal menuju kepada menambahnya pengetahuan? Jadi kalau kita baca sejarah kehidupan imam-imam terdahulu, termasuk Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu disebutkan bahwa ketika datang bulan Ramadan, mereka meninggalkan tradisi mengajar seperti yang dilakoni di bulan-bulan yang lain dan lebih memfokuskan kepada belajar tadarus Al-Quran, tapi tadarus dan tadabbur. Bahkan di dalam kitab-kitab Turat yang lain, khususnya kitab-kitab tafsir, itu lebih banyak diilhami di ketika bulan Ramadan ini. Mungkin inilah hasil dari tadabbur mereka terhadap makna Al-Quran ini. Jadi sebenarnya para imam atau para guru besar lah kita sebutkan itu, mereka mengosongkan diri di bulan Ramadan dari mengajar, tapi melakukan proses tadabbur atau ekstrapolasi atau eksplorasi terhadap nilai-nilai Islam yang terdapat di Quran dan nas yang lain. Nah, untuk mahasiswa bagaimana, Prof? Bagaimana mereka harus memahami bulan Ramadan ini di samping berpuasa, menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana memaksimalkan menuntut ilmu itu? Iya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai amaliyah ibadah. Oleh baginda Rasul mengatakan wa amaluhu mudha'afun, bahwa di dalam bulan Ramadan itu amalan itu akan dilipat gandakan. Dan kemudian bagian dari amalan itu adalah belajar ilmu pengetahuan. Karena oleh Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa afdalul qurubati ba'dal maktubati istighalul bil ilmi afdalul qurubati ba'dal maktubati. Bahwa di luar dari salat fardu, puasa fardu, ibadat yang paling bagus itu adalah belajar ilmu. Jadi kemudian lebih spesifik oleh Ibnu Hazim itu, oleh Imam Ibnu Hazim mengatakan bahwa kalau amalan-amalan yang lain itu dilipat gandakan pahalanya ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka belajar ilmu pengetahuan itu lebih dilipat gandakan. Jadi oleh karena itu mungkin ke mahasiswa sekalian, saya sangat menyarankan bagaimana kemudian menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk mempelajari ilmu. Dan kemudian ada satu ungkapan Imam Syafi'i yang beliau mengatakan, bukan Imam Syafi'i, Imam Ghazali yang mengatakan bahwa kalau seandainya kita tidak cukup waktu, terlalu disibukkan dengan persoalan-persoalan lain di luar bulan Ramadan, maka hendaklah menggunakan momen bulan Ramadan itu untuk belajar ilmu secara sungguh-sungguh. Luar biasa. Jadi, tetapi yang sering terjadi, Prof, sering sekali mereka melihat, atau umat Islam melihat bahwa momentum bulan Ramadan itu hanya untuk menambah Ihya Ulumuddin, jadi memperdalam ilmu agama, dan lupa untuk ulumul am, jadi ilmu-ilmu umum mungkin bisa dipinggirkan. Menurut Prof bagaimana untuk konsep yang seperti itu? Kalau di dalam Islam memang tahapan ilmu itu ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah, dan kemudian ada ilmu sampai ilmu yang haram nanti seperti belajar ilmu sihir. Kemudian yang ilmu fardhu ain itu sendiri, kemudian ada yang hal ini adanya yang mendesak, yang memang sangat diperlukan. Ini yang termasuk ilmu-ilmu untuk melakukan ibadah-ibadah wajib yang mana kita harus melakukan saat itu. Misal seseorang ketika balik harus melakukan salah, maka ilmu hal bagi dia itu adalah tahu bagaimana tentang tata cara untuk melakukan salah. Masuk bulan Ramadan, ini yang sering diabaikan oleh masyarakat kita. Orang kalau mau umrah, mempersiapkan diri sedemikian rupa, mengikuti manasik secara sungguh-sungguh.
Tapi jarang sekali kita melihat orang yang akan berhadapan dengan bulan puasa, di mana di situ ada kewajiban untuk melakukan puasa, yang kemudian memanasikan diri untuk melakukan persiapan supaya puasa yang dilakukan itu sah dan sempurna. Kalau ilmu fardhu ain ini sudah selesai, baru kemudian kita berangkat kepada ilmu fardhu kifayah. Jadi artinya ya tergantunglah, kalau kita memang sudah sangat yakin sekali fardhu ain itu sudah selesai, maka sudah beranjak kepada ilmu fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini memang sangat luas sekali, termasuk apapun yang kita pelajari yang itu kemudian menjadi kekuatan bagi kehidupan umat muslim, itu masuk juga di dalam kategori ilmu fardhu kifayah. Ya, misalnya kita lihat penentuan hilal, itu kan kita juga mengadopsi ilmu astronomi di situ, Prof, kan? Jadi sebenarnya mufarakah antara ilmu agama dan ilmu umum itu semakin tidak signifikan. Kalau kita lihat bahwa ada banyak hal, misalnya waris, itu kan juga mempelajari tentang ilmu matematika juga. Jadi apa yang perlu kita lakukan, Prof, untuk menghidupkan gagasan bahwa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk belajar apapun, untuk meningkatkan ketakwaan dan juga kemampuan kita sebagai manusia. Ya, sebagai manusia memang kita ada hidup secara individu untuk kebutuhan personal kita. Tapi kan ada juga kebutuhan jam'iyah. Yang untuk personal itu yang masuk dalam kategori ilmu fardhu ain. Tapi kalau yang untuk kebutuhan jam'iyah itu fardhu kifayah. Termasuk segala ilmu yang mendukung kemudian supaya bagaimana hukum-hukum agama itu bisa ditegakkan, bisa diamalkan, nanti kan masuk fardhu kifayah. Barangkali juga seperti yang disinggung tadi. Ya, ada tips enggak, Prof? Ini biar kemudian gagasan kita yang dari tadi bicara hal-hal yang inspiratif, yang abstraktif ya, tetapi juga hal yang strategis bisa dilakukan oleh sahabat akademia. Apa tips di bulan Ramadan ini agar proses belajar kita itu makin efektif, sekaligus tidak meninggalkan peran yang lain, yaitu misalnya melakukan tadarus? Apa, Prof? Kalau kita kembali seperti kisah ulama-ulama salaf tadi, itu bukan meninggalkan sama sekali memang. Artinya lebih mempersempit aktivitas biasanya dan kemudian lebih membanyakkan kepada tadarus dan tadabbur Al-Quran. Jadi saya kira bagi kita sebagai masyarakat sekarang ini yang kemudian mungkin berpedoman kepada tradisi-tradisi kesuksesan mereka, maka saya kira layak dan bagus untuk kita ikuti. Ya, jadi sahabat akademia, penjelasan dari Prof. Dr. Muntasir tadi menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan, sekaligus juga meningkatkan pengetahuan kita sebagai manusia dan seorang yang beriman. Demikian Bening Ramadan kali ini. Terima kasih Prof. Muntasir, dan sampai ketemu dalam kegiatan Bening Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.